Mari bersama kita mengambil saat yang teduh. Ibadat Minggu Paskah saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, tema ibadat Minggu Paskah saat ini adalah Gereja Kristen Jaiwetan bangkit bersama Kristus. Kita bangkit bersama Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan perubahan hidup pada diri para murid. Dari mereka yang semula sedih, putus asa, takut, menjadi para murid yang berpengharapan, memiliki semangat hidup, berani bersaksi dan melayani. Peristiwa penampakan dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya memberi kekuatan dan semangat baru bagi mereka. Semangat para murid Tuhan Yesus ini jugalah yang menjadi semangat bagi kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kita ikut bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit dalam semangat untuk terus berkarya dan berjuang mewartakan kasih karya Allah. Kita berani menghadapi segala tantangan, pergumulan, pencobaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita memandang pada perjalanan Tuhan Yesus yang telah milih disalib sebagai bukti cintanya kepada kita. Bersama kita dengarkan puisi Via Dolorosa.
dipikul, dibangun, ditopong di atas kau tebus dosaku, di atas kayu salib kau selamatku, di atas kayu salib kau buka surga bagiku. Dengan kasih yang penuh pengorbanan, kau menyelamatkan nyawamu sendiri. Kau mati agar dapat memberikan pengampunan atas dosa-dosa. Juru selamat kita bertahan di kayu salib untuk Anda dan saya. Kita mungkin tidak tahu, kita tak dapat menceritakan sakit yang harus dirasakannya. Tapi kita percaya Dia melakukannya meskipun kita tak tahu. Yesus bangkit dan menaklukkan maut. Dia merenggut sengat dan kuasanya. Kelak Dia akan kembali menjemput, meskipun kita tak tahu harinya. Bersama kita menjadi tahu bahwa peristiwa salib karena kita dan juga karena cintanya. Untuk itu mari bersama-sama kita akan mengambil saat yang teduh dengan terlebih dahulu kita mendengarkan kesaksian firman-Nya yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di depan salibnya. Masing-masing dipersilahkan untuk refleksi dalam doa. Tuhan menghendaki kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Arti seluruh hidup dan kehidupan kita harus menyayangi mengasihinya. Demikian juga Tuhan menghendaki supaya kita saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Tuhan, walau Engkau telah menebus kami sempurna paripurna melalui kayu salib, melalui pengorbanan tubuh dan darah-Mu, kami masih saja melakukan tindak dosa, kesalahan yang melukai orang-orang yang kami sayangi, cintai, yang melukai saudara kami, dan juga mendukakan hati Tuhan. Untuk itu sungguh Tuhan di pagi yang indah ini, di saat kami menghayati kembali peristiwa kebangkitan-Mu, perayaan Paskah-Mu, kami menyerahkan segala dosa dan pelanggaran kami. Berikan kami sungguh tekad yang bulat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, sehingga kami tidak mempermainkan doa pertobatan kami, kami tidak mempermainkan pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berserah seutuhnya akan sisa hidup dan kehidupan kami di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Mari bersama-sama untuk setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggarannya, kita akan mendengar berita anugerah yang datang dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Demikian anugerah untuk kita sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karya terbesar dan terindah bagi kita orang berdosa adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk mari bersama-sama kita ungkapkan pujian, menyanyikan karya terbesar. Hati yang
Persilahkan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Adi Yuswo. Dipersilahkan Yang Kong Yangti untuk mengantar pujiannya.
Kita bersama-sama akan menghayati, merasakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersiap diri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktunya kita akan membaca dan merenungkan dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau kuasai ruangan ini Tuhan, sehingga setiap firman yang kami baca dan kami renungkan, semuanya akan menjadi saksi Kristus dan akan menjadi kehidupan kami hari lepas hari, dan kami dapat menjadi terang. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Adi Sanyoto yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan, sehingga setiap firman yang direnungkan pada pagi hari ini semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan pada pagi hari ini ada 3 yang akan kita baca. Bacaan pertama dari Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan yang ke-31. Keluaran 14 ayat 10 sampai 31. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah, kuselamatkan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kami lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja menyeberangi laut Tiberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Mesir dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya
dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Kita lanjutkan bacaan yang kedua dari Roma 6 ayat pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup
dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Firman Tuhan selanjutnya Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian kesaksian-kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, firman Allah, dan yang melihara dalam hidupnya. Amin. Dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Paskah. Gusti tansah berkahi. Bapak Ibu sekalian dan saudara terkasih, bacaan yang pertama tadi menyaksikan bagaimana bangsa
yang mau ditolong, mau diselamatkan oleh Tuhan dalam rangka kehendaknya, kehendak Tuhan, mereka takut. Mereka milih enak di Mesir, masih jadi buruh, maunya begitu. Karena apa? Ke depan jalannya buntu, laut. Belakang apa? Pasukan yang mengejar mereka. Alah ngerti ngono ndik dadi buruh gak apa-apa begitu. Tetapi panjenengan pirsa dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, ada yang menuntun, yang membukakan jalan dalam pimpinan Musa. Sehingga mereka bisa melewati semuanya ketakutan itu. Yang kedua, Paulus mengajak kita pada sebuah keyakinan yang bulat akan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Artinya sudah mati dan bangkit itu untuk kita. Paulus mengajak kita mati bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus, sehingga kita hidup dan mati itu ada bersama dengan Tuhan. Pun kraos napa dereng? Pun ngerasakan meninggal, sudah merasakan ini belum ya? Bahwa kita mati bersama Kristus dan kita juga hidup bersama Kristus. Ya kadang-kadang Pak kraos pasen. Kraos itu kerasa lho nggih. Ya, monggo. Kita harus merasakan itu, kita keyakinan seperti yang Paulus inginkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang selanjutnya bacaan yang ketiga Bapak sekalian, panjenengan pasti peristiwa kebangkitan itu sudah menjadi sesuatu yang selalu kita ingat, selalu kita peringati sampai dengan saat ini. Maka mari kita temukan berita yang penting, yang pokok, yang menurut saya menjadi sesuatu yang punya makna yang luar biasa untuk menghayati pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menghayati arti kematian dan kebangkitannya. Apa itu? Panjenengan tadi perso, ketika ada Maria itu dan Maria yang lain, kemudian datang ingin merawat mayat itu, datang mencari Yesus yang mati itu, tiba-tiba ada malaikat yang di tengah-tengah mereka. Dan apa yang dikatakan malaikat itu? Ini menjadi penting untuk kita. Panjenengan perhatikan apa yang dikatakan malaikat itu. Dan segeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Panjenengan ingat ketika Tuhan memberitakan akan kematian, sengsara dan kebangkitannya, Tuhan mengatakan, kamu ke Galilea ya nanti, kita ketemu di sana, kamu akan melihat aku. Diulang lagi oleh malaikat, dia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Bukan hanya itu, di akhir bacaan kita Tuhan juga menggarisbawahi sekali lagi, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Artinya apa? Lewat malaikat. Sebelum mati Tuhan mengatakan, pergilah ke Galilea, di sana kamu akan melihat aku. Malaikat menggarisbawahi sekali lagi, pergilah ke Galilea, di sana kamu akan melihat aku. Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan-perempuan yang bersujud memeluknya, mengatakan, katakan kepada saudaraku supaya mereka ke Galilea, di sanalah aku melihat aku. Maka ada kata penting yang panjenengan temukan di sini. Kenapa sampai 3 kali diulang? Dan ini menurut pemahaman kitab suci, itu sesuatu yang diulang, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mendasar. Apa itu? Dia mendahului. Dia mendahului ke Galilea supaya murid-murid ke sana dan di sana mereka akan melihat. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba hayati makna kebangkitan. Makna kebangkitan yang utama menurut kata yang diulang 3 kali, bahwa ia mendahului ke Galilea dan supaya yang murid-murid ke sana untuk melihat dia. Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih, bahwa mari kita yakini dalam perjalanan para murid, dalam kehidupan kita, dia mendahului. Dia mendahului. Dan itu diulang sampai 3 kali. Mendahului ke Galilea, dan kalau sudah mendahului, kalau mereka benar-benar ke Galilea, di sanalah dia akan melihat dia. Mari kita rasakan sekalian, bahwa ia mendahului hidup kita, dia mendahului perjalanan kita,
Dia mendahului kematian kita, dia mendahului kebangkitan kita seperti yang ditandaskan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua. Artinya apa? Perjalanan hidup yang mau kita lalui itu dia mendahului. Kita mengikuti. Maka jangan sok kemenyek ya jadi orang Kristen ya. Sok kemenyek itu apa? Bukan mau mendahului dan mengikuti. Kemenyek, nek ngarep sok luweh Tuhan daripada Tuhan Yesus sendiri. Sok nyeneni kancane, maido kancane, sok ngerti kitab suci, macane ayat kanggo koncone, bendina kirim renungan nang koncone ning ora tau nglakoni. Soalnya ora diwaca ning mau di copy paste, dikirim ulang nang ngene kancane. Wingi kirim renungan apik lho ya. Temenan aku tersentuh, apa ya wingi tak kirim ya. Lah kurang ajar toh. Maka sebelum kirim renungan saya pesankan untuk sekalian diwaca dirasake. Lek kecut ya kecut, lek pahit ya pahit, lek asin ya asin, baru dikirim kancane wingi asin ya. Oh iya asin begitu. Lek koncone wingi asin, apa sih aku ngirim apa ya begitu. Haram ya hukumnya kalau begitu ya. Ojo dibaleni temenan. Mari ngomong kasih, kita berkata-kata lembut, besok mari ketemu koncone sing dikirimi dipisui. Ya. Dia mendahului perjalanan kita. Sebelum perjalanan kehidupan panjenengan yang panjenengan lewati, orang umat Israel tadi dengan ketakutannya, dengan permasalahan yang dihadapi, di depan laut, di belakang pasukan yang siap membunuhnya. Tuhan berjalan mendahului. Dia berjalan mendahului kehidupan panjenengan. Maka tidak perlu takut. Karena sudah ada yang berjalan di depan kita. Panjenengan tot wingking dari Gusti. Jangan mendahului Tuhan. Yang berikutnya dia juga mendahului kematian kita. Maka Paulus mengatakan kita menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya. Dia mendahului kebangkitan kita. Dia menjadi sama dengan yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita rasakan semuanya sekalian. Maka sejatinya itulah berita sukacita yang melegakan dalam kehidupan kita. Yang luar biasa bagi setiap kita. Yesus mendahului segala perjalanan kehidupan kita. Mendahului segala situasi yang kita hadapi. Dan panjenengan pirsa, kalau dia mendahului tidak mungkin melaku, terus tidak. Tadi dikatakan apa? Panjenengan sudah pernah bertemu dengan Tuhan apa belum ya? Ada yang sudah bisa menceritakan bagaimana kalau ketemu, sudah pernah melihat Tuhan? Pak Puji sama saya juga belum tahu begitu ya. Paling gambarnya Yesus Tuhan Yesus apa seperti itu? Apakah seperti di film-film itu seperti Mel Gibson dengan dandanannya? Enggak. Tetapi panjenengan pirsa, aku mendahului kamu ke Galilea, suruh mereka ke sana karena di sana mereka akan melihat aku. Kalau dia mendahului perjalanan kita, kalau dia mendahului kematian kita, kalau dia mendahului kebangkitan kita, seperti dijelaskan Paulus dalam bacaan yang kedua, kita akan melihat Tuhan. Melihat jangan dibaca secara harafiah, delok begitu. Tapi kalau panjenengan melihat Tuhan, kalau panjenengan benar-benar menyerahkan kehidupan panjenengan, Yesus yang bangkit, yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika masih hidup. Ketika diwartakan oleh malaikat Tuhan dan digarisbawahi oleh Tuhan Yesus yang bangkit itu, bahwa dia mendahului supaya mereka ke Galilea, dia mendahului ke Galilea dan mereka akan melihat dia di sana. Melihat wartosipun ngeraosaken. Panjenengan kalau benar-benar yakin dan percaya perjalanan hidup kita, Tuhan Yesus sudah mendahului kita di depan, panjenengan akan melihat sekali lagi bukan dengan mata, tapi panjenengan bisa melihat dengan apa? Panjenengan bisa merasakan kasihnya, cintanya, panjenengan bisa merasakan apa yang menjadi berkatnya. Kalau panjenengan, aku tadi Kristen kok gak tahu krasa apa-apa ya. Wong nang gereja soalnya aku ya mek turu tok begitu. Oh mana isu-isu jam 5 kongkon tangi. Saya tadi datang paling pagi, paling sama Mas Marto. Ada Bu Yayu tadi yang di depan bersama-sama. Iki sido kebaktian apa ora batin saya tadi. Tapi ternyata semakin lama panjenengan semakin banyak yang rawuh. Ya. Artinya apa Bapak sekalian? Panjenengan ngraosaken kan? Panjenengan ngraosaken bisa melihat sekali lagi bukan dalam rata aku gak tahu ndelok
gak tahu melihat itu tidak. Bukan semata-mata secara rafiah kita melihat, tapi melihat dalam arti bisa merasakan. Oh, saya bisa melihat karyanya Jokowi di bangsa ini, kan tidak melihat Jokowi maju kan? Oh, saya bisa melihat karyanya Bu Retnowati, karyanya Bu Dini, karyanya Pak Bekti, karyanya Pak Jat. Siapa lagi pendetanya? Masih? Pak Andi Puji. Sekarang Pak Puji. Maka lagunya Puji namanya. Tadi sing milih Pak Puji itu yang milih. Sama Bu Puji tadi yang milih. Nah, apakah panjenengan bisa melihat karyanya presiden? Bukan melihat presiden yang bangun tol, bukan melihat presiden yang macul, tapi bisa melihat. Panjenengan bisa melihat Tuhan, bukan semata-mata melihat dengan mata, tapi panjenengan bisa merasakan karyanya. Monggo Bapak sekalian, mari kita jalani kehidupan kita ini. Ya, karena kalau dia mendahului kita, dia akan menyambut panjenengan. Sama persis ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah menyambut dengan berkat-Nya. Ketika sudah menyeberang di sana, tetap dikejar. Ketika Musa angkat tanganmu, angkat tongkatmu, maka laut itu kembali menutup. Monggo Bapak sekalian kita rasakan. Makna kebangkitan bukan semata-mata kita merayakan dengan telur dan yang lain-lain. Tetapi panjenengan benar-benar merasakan, mari kita yakin dan percaya bahwa dia mendahului perjalanan kita, mendahului hidup kita, dia mendahului kematian kita, dia mendahului kebangkitan kita, dan kita akan bisa melihatnya. Maka sekali lagi, jangan kemenyek siapapun kita, tapi benar-benar mari kita merasakan berita, ia mendahului ke Galilea. Dia mendahului setiap langkah kehidupan kita. Bukan hanya, ya, tapi setiap kita adisanyoto panjenengan masing-masing. Dan panjenengan juga harus yakin bahwa kalau kita mau melakukan relokasi, Tuhan mendahului kita, maka kita tertwinking dari Gusti, sehingga relokasi tempat ibadah itu menjadi nyata. Amin. Percaya? Ya. Harus kita percaya bahwa sekali lagi Tuhan mendahului ke puncak Jaya Agung. Tuhan mendahului dengan menyatakan kehendak-Nya di Noyo Wiswayai relokasi. Dan mari kita yakin dan percaya. Kalau Tuhan yang mendahului, maka proses perjalanan ke sana pasti Tuhan mempersiapkan, Tuhan menyediakan, sehingga semuanya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Selamat Paskah. Gusti tansah berkahi. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ia mendahului di Galilea. Dan di sana kamu akan melihat aku. Mari kita yakin bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang mati di salib, Yesus yang hidup dalam perjalanan hidupnya. Dia mendahului perjalanan kita. Dia juga mendahului kematian kita. Dia juga mendahului kebangkitan kita. Sehingga hidup dan mati kita bersama-sama dengan Kristus. Dan yakinlah, kalau benar-benar kita merasakan indah hidup, terthinking dari Gusti Tuhan yang mendahului perjalanan kehidupan kita, kematian kita, kebangkitan kita, kita akan bisa melihat Dia. Kita akan bisa melihat karyanya, berkatnya, indahnya hidup di dalam Dia. Jangan saudara mengatakan aku ora iso ngrasake. Mari dalam Paskah Tuhan dengan Gereja Kristen Jaya Wetan bangkit bersama Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari kemenangan ini kita bersama-sama dengan umat Tuhan, orang-orang percaya di muka bumi ini, mari kita ungkapkan kembali iman rasuli kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita juga akan kembali mendengarkan persembahan pujian solo dari Esther dengan judul Kemenangan Terjadi di Sini. Dipersilahkan. Ada. Oh, belum siap. Baik. Kalau mau saya gantikan, sungkan saja. Baik, bersama kita akan bersafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setelah melewati Jumat Agung, Sabtu Sunyi, saatnya kami masuki hari pertama, merayakan menghayati kebangkitan-Mu. Biarlah sungguh Tuhan, kami benar-benar mampu merasakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam peristiwa kebangkitan-Mu. Biarlah sungguh sebagaimana yang Kau nyatakan lewat kesaksian firman-Mu pada saat ini, kami benar-benar yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, perjalanan keluarga kami masing-masing, perjalanan negara dan bangsa kami, juga perjalanan jemaat-Mu di tempat ini, bahkan gereja Kerencai Wetan, Engkau yang mendahului. Engkau yang mendahului, dan pada saatnya Engkau akan menyambut kami, sehingga kami boleh merasakan, boleh melihat apa yang Engkau anugerahkan, Engkau nyatakan, Engkau berkatkan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendahului perjalanan kami, bahkan mendahului kematian kami, dan juga mendahului kebangkitan kami, sehingga kami tidak hanya berpikir dalam jagat raya ini, kami juga siap mati setiap saat, setiap waktu, karena kami memiliki pengharapan akan kebangkitan menuju dalam kehidupan surgawi. Sehingga kami boleh hidup dan mati, kami boleh bersama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami menyerahkan pergumulan kami secara istimewa di gereja-Mu, Gereja Kerencai Wetan Jemaat Dinoyo ini. Kami menyerahkan Pak Pendeta dengan keluarga, penatua dan diaken beserta keluarga, panitia, pokja, dan membantu pengurus kelompok. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Biarlah sungguh kami semua, keluarga besar, GKJW Jemaat Dinoyo, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, benar-benar menjalani hidup bersama dalam persekutuan ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang mendahului kami, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam nama-Mu, kami benar-benar tutwingking derek Gusti. Demikian juga Tuhan, harapan kerinduan kami yang besar,
memiliki tempat ibadah yang memadai, yang telah kami rencanakan dalam kehendak-Mu, relokasi di Puncak Jaya Agung. Kami yakin dan percaya Engkau yang mendahului. Dan kami yakin dan percaya pada saatnya Engkau akan menyambut kami. Dan di sana kami boleh melihat Engkau, melihat karya-Mu yang agung, yang mustahil bagi kami, yang pada saatnya akan menjadi kenyataan atas kami. Terima kasih Tuhan, saudara kami yang sakit, yang menderita, kami serahkan satu persatu ke dalam genggaman kuasa kasih-Mu. Yang sepuh, yang mulai terbatas hidupnya, perjalanan hidupnya, kira juga Tuhan berkati, sehingga boleh menapai sisa hidupnya dengan benar-benar percaya Tuhan yang mendahului. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan negara dan bangsa kami dalam karut-marut yang terjadi, terutama memasuki tahun politis saat sekarang ini menyambut tahun 2024. Kini sungguh Engkau senantiasa hadir, sehingga kami boleh berproses demikian rupa, sehingga proses demokrasi boleh terjaga, terpelihara dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan akan keberadaan masyarakat dimanapun Kau tempatkan kami. Biarlah sungguh kuasa kebangkitan Kristus mewarnai kehadiran kami, sehingga benar-benar kami menjadi berkat. Boleh sebagaimana perempuan-perempuan menyaksikan Tuhan Yesus yang bangkit dengan ucap, laku, dan tindak kami, bahkan juga pikir dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Rangkai acara berkait dengan Paskah ini kami serahkan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan sisa hidup dan kehidupan kami dalam percaya kami, Tuhan Yesus yang mendahului perjalanan kami, kematian kami, kebangkitan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyambut kami, dan kami boleh melihat Tuhan dalam karya agung dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa kami sebagaimana yang Kau ajarkan, sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, di fasaannya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Persembahan nanti ada 4 kantong, 3 kantong yang kantong hitam seperti biasanya hari Minggu, dan yang 1 kantong merah itu untuk persembahan syukur. Adapun nats persembahan sebagai pengantar kita ambil dari Efesus 5 ayatnya yang kedua demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah memberikan dan doanya untuk kita sebagai persembahan dan kudus yang berkenan di hadapan Allah. Persembahan ini akan diiringi dari PKJ 4147.
Silakan cepat untuk mengikuti. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak hingga Kau berikan, Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan Bapak Pendeta Miritus Adi Sanyoto. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai beliau dimanapun berada. Pakai beliau sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka yang belum sampai hadir pada hari ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati ya Bapa bagi yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan dan kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Maut telah dikalahkan dan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Sebagai saksi Kristus, mari kita wartakan berita sukacita, berita kebangkitan, berita kemenangan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita menjadi saksinya akan menolong, menguatkan, dan menyertai. Jangan takut, Dia telah mendahului kita dan Dia akan menyambut kita dan kita akan merasakan, melihat karyanya. Gusti sampun mungu. Mari bersama kita bersiap diri untuk menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, kiranya sungguh tercurah sempurna atas kita dalam kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam persekutuan Roh Kudus, sekarang kekal selamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita saat ini sudah mulai selesai, namun akan ada sedikit tambahan. Mohon untuk Bapak Ibu tidak kundur terlebih dahulu bahwa di luar saat ini sudah disediakan jamuan kasih. Monggo kita akan bersama-sama menikmati sebagai ucapan syukur atas kematian Tuhan dan kebangkitannya.